Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban wasi'an munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadai yaqina. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin itu. Sudah sampai pada bahasan tentang iman bersumber dari dua hadis yang pada dasarnya sama isinya, seperti yang disampaikan bahwa rukun iman itu ada 6, walaupun pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah itu ada tambahan meyakini akan adanya pertemuan nanti kita dengan Allah dan hari berbangkit. Terus meyakini juga yang kedua setelah iman kepada Allah, yaitu beriman kepada adanya para malaikat, wa biwujudil malaikatih, dan beriman membenarkan dan meyakini akan adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat-malaikat Allah itu wa annahum ibadun mukramunah. Para malaikat itu, sesungguhnya para malaikat itu adalah sama, yaitu makhluk atau hamba-hamba Allah yang mulia. Kenapa dinamakan hamba Allah yang mulia? Karena para malaikat itu kan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah bermaksiat atau tidak pernah melanggar atas segala perintah Allah. Dan nanti di belakang ini ada bahasan khusus tentang iman kepada malaikat. Ini ada penjabaran lagi, nanti ada lanjutan. Terus wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirati lil mu'minih, dan beriman pula dengan penuh keyakinan bahwa nanti di akhirat semua orang mukmin itu akan melihat Allah nanti di akhirat. Dalam keterangan kitab-kitab yang lain, justru kenikmatan yang paling puncak, yang paling tinggi kenikmatan di akhirat itu adalah ketika seorang mukmin berada di surganya Allah itu bisa melihat Allah. Itu ya, kalau dalam keterangan kitab-kitab yang lain seperti itu. Terus kenikmatan-kenikmatan, gambaran-gambaran kenikmatan yang ada di akhirat itu seperti yang disampaikan oleh para alim ulama itu banyak sekali. Tetapi kenikmatan puncak yang paling tinggi yang tidak ada taranya adalah ketika kita melihat Allah. Orang mukmin nanti diizinkan oleh Allah untuk melihat kepada Allah, tapi bukan di dunia, di akhirat. Begitu kalau keterangan yang disampaikan oleh para alim ulama. Wa bi anna rusulahu shadiquna fima akhbarunahu anillahi ta'ala, dan juga beriman meyakini semua utusan-utusan Allah itu shadiquna fima akhbarunahu anillahi ta'ala, mereka itu
para utusan benar, mereka semua benar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul itu, semuanya merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ba'tsih minal kuburih, dan juga meyakini atau mengimani akan adanya hari berbangkit minal kuburih, dari alam kubur. Nah, seperti pertemuan yang kemarin disampaikan bahwa kapasitas atau kadar keimanan seseorang itu kan digambarkan semenjak dari kecil kita sudah diajari sampai dewasa dengan pemahaman tentang keimanan. Nah, ternyata di sini ada penjelasan bahwa qala ba'duhum man ta'allama fi sigharih, barang sebagian ulama berkata, barang siapa yang belajar tentang keimanan itu semenjak kecil dengan mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dengan mengatakan seperti itu, anak-anak kecil itu terus mereka mengetahui, anak-anak itu wa alima anna dzalika imanun, mereka memahami bahwa itu adalah pengertian tentang iman. Illa annahu la yuhsinu tafsirahu, tetapi mereka itu tidak baik dalam menjabarkan atau menafsirkan tentang iman itu. Maka keimanan seorang anak kecil yang seperti itu fala yuhkamu bi imanihi, keimanannya tidak ditetapkan, tidak dihukumi dengan iman yang sempurna kalau kapasitasnya masih anak-anak. Kan namanya anak TK ya. Contoh misal anak-anak TK itu kan kita sering dengar diajari nyanyi dan sebagainya, padahal mereka belum paham isi dan maksud dari nyanyian itu. Ya, sama dengan memahami keimanan bagi anak TK juga seperti itu. Contoh, kalau anak TK itu kan diberi nyanyian apa itu yang sering kita dengar itu, yang ada nenek sudah tua, giginya tinggal 2, kan ada yang begitu kan. Nah, kalau anak-anak TK seperti itu ya sekedar senang, padahal dia nggak paham sebenarnya neneknya diolok-olok, kan ya, nggak paham mereka, tapi senang karena nyanyiannya itu. Nah, jadi sama dengan memahami keimanan bagi anak kecil, tak beda dengan nyanyian seperti itu. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan itu tidak dihukumi iman yang sempurna. Kenapa? Karena hanya sekedar bisa membaca. Seperti menyanyi tadi itu, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, kan gitu. Itu kan nggak sadar mereka bahwa neneknya diolok-olok, kan ya, neneknya diolok-olok. Nah, sama dengan keimanan juga begitu. Kenapa? Karena masih anak kecil. Nah, masa dengan kita kan beda sudah, kan begitu ya, kita sudah orang-orang dewasa, masa mau tetap di situ saja memahami keimanan, kan enggak. Nah, oleh karena itu ada lagi yang apa ya, yang keimanan itu tidak dianggap sempurna masih, yaitu sebagian lagi ulama mengatakan wa qala ba'duhum imanu syahsin halayaksin, yaitu imannya seseorang pada saat putus asa, au waqta sakaratil mauti, atau maksudnya waqta sakaratil mauti, pada waktu saat sakaratul maut, hampir mati.
Nah, pada saat sakaratul maut, orang itu oleh Allah inda ru'yati makanihi, pada saat sakaratul maut itu, ketika itu dia melihat tempatnya, sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya, fil jannah au fin nari, apakah orang itu nanti ditempatkan di surga atau ditempatkan di neraka. Pada saat sakaratul maut itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Nah, pada saat seperti itu mengakui keimanan itu ghairu makbulin, sudah tidak diterima keimanannya. Sama dengan ceritanya Fir'aun. Fir'aun yang tenggelam di lautan ketika mengejar Nabi Musa dengan tentara-tentaranya, ketika sampai di tengah kan tenggelam. Sudah ngap-ngapan itu ya, sudah sakaratul maut, lalu dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, dan begitu saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Sudah tidak diterima. Kenapa? Karena posisinya sudah yasin, sudah sudah sakaratul maut. Yang dimaksud dengan hal yasin itu adalah pada waktu sakaratul maut. Nah, kenapa begitu? Li adamil ityani bil ma'muri bihi an ikhtiyarin. Kenapa? Karena tidak adanya penjelasan yang nyata untuk diterangkan pada saat masa sadarnya. Kan sudah tidak sadar, dia sudah putus asa, sudah dalam kondisi kritis, baru mengatakan iman. Beda dengan taubat loh ya, beda. Iman dengan taubat beda. Kalau keimanan itu kan merupakan fondasi, tapi kalau taubat kan ada hadis Rasulullah ini nanti disebutkan. Kalau taubat itu kan imannya sudah ada lebih dulu, kan imannya sudah ada lebih duluan. Lalu dia berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga dia bertobat. Bertobatnya di ujung akhir hayatnya. Itu beda. Pemahaman iman dengan tobat beda. Tapi kalau iman itu kan pondasi, menanamkan pondasi keimanan pada saat sudah sakaratul maut itu ditolak. Ditolak. Nah, begitupun orang tobat. Orang tobat itu pada saat sudah nyawa di tenggorokan itu pada umumnya kan orang sudah tidak sadar. Kalau bahasa Maduranya sudah ngerok, sudah tidak sadar. Nah, pada saat tidak sadar itu kan sudah nggak mungkin, sudah diajak bicara sudah nggak bisa dan sebagainya. Selagi orang itu masih sadar dan bertobat, diterima tobatnya, diterima. Kenapa? Karena fondasi imannya sudah ada sebelum pertobatan itu. Nah, kalau orang sudah tidak sadar, ya sudah tidak diterima. Diajak bicara saja sudah tidak ngerti, sudah tidak dengar pembicaraan orang, sudah tidak sudah tidak menyadari keadaannya. Itu ya. Fa innal abdah yara makanahu fi dzalikal waqti. Karena pada saat sakaratul maut semua hamba itu akan melihat makanahu fi dzalikal waqti, akan melihat tempatnya pada saat sakaratul maut itu. Semua orang yang akan meninggal pada saat sakaratul maut akan diperlihatkan oleh Allah di mana dia tempatnya nanti. Itu ya. Ini mungkin sudah banyak yang menjelaskan tentang tempat seseorang nanti di akhirat setelah matinya, bahwa ketika sakaratul maut tempatnya itu sudah diperlihatkan. Kama ruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala
innal abdah layyamuta hatta yara maudu'ahu fil jannati aw fin nari. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan mati atau tidak akan meninggal hatta yara maudu'ahu fil jannati aw fin nari, sehingga dia melihat tempatnya fil jannati aw fin nari, di dalam surga atau di dalam neraka. Ini hadis Nabi. Artinya ya seperti disampaikan tadi, ketika sakaratul maut maka tempatnya akan diperlihatkan oleh Allah, entah itu di surga atau di neraka. Bi khilafi taubatil ya'sih. Nah, ini yang dimaksud tadi itu. Bi khilafi taubatil ya'sih fa innaha maqbulatun ba'da sihhati imanihi. Kecuali taubatnya orang yang putus asa, gitu ya. Beda dengan imannya orang yang putus asa, beda. Kalau iman baru menanamkan iman pada saat sudah putus asa, artinya pada saat sakaratul maut, itu ditolak. Tapi beda dengan taubat. Kalau taubat itu masih diterima, yang penting masih sadar, gitu ya. Yang penting masih sadar. Fa innaha maqbulatun ba'da sihhati imaniha, ba'da sihhati imanihi, bahwa pertobatan orang yang putus asa itu maqbulatun, diterima, ba'da sihhati imanihi, setelah sahnya keimanan orang itu. Kan imannya sudah tertanam duluan, baru dalam perjalanannya dia banyak melakukan dosa atau kemaksiatan dan sebagainya, sehingga menyesal pada akhir hayatnya. Nah, seperti itu masih diterima oleh Allah. Beda ya, iman dengan tobat itu beda. Kenapa alasan ini? Lima ruwiyah an Ibnu Umar annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwa beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqbalu taubatul abdil mu'mini malam yughargir. Diterima pertaubatannya seorang hamba yang beriman malam yughargir, selama belum yughargir. Maksudnya ay malam tabluruhu al-halqumah, selama ruh seseorang itu sudah sampai di tenggorokannya, sampai sini nih. Kalau sudah sampai sini, rata-rata orang sudah tidak sadar, ngerok sudah tidak sadar, diajak bicara sudah tidak dengar. Kalau sudah nyawa sampai sini. Tapi kalau nyawa masih sampai di dada, itu kan si melak. Pernah terjadi itu dulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat beliau itu, yang suka maksiat itu ya. Dia sudah sakaratul maut sebenarnya. Istilah sakaratul maut itu kan hampir mati kan begitu. Nah, pada saat kondisi seperti itu Rasulullah menjenguk dan melihat kondisi orang itu masih membuka matanya, dan sudah tidak bisa bicara sebenarnya. Lalu oleh Rasulullah disampaikan ke orang itu, seandainya bicara pakai bahasa Indonesia, kalau dia seorang yang lebih muda, misal dikatakan begini, Dek, segera kamu bertobat kepada Allah. Katanya Rasulullah begitu. Kalau pakai bahasa Madura, cong gasekin atau buat ke Gusti Allah, gitu ya. Nah, orang ini yang dijenguk Rasulullah itu kan dalam kondisi sakaratul maut, sudah tidak bisa bicara, tapi matanya masih bisa buka. Nah, pada saat disampaikan, dianjurkan seperti itu oleh Rasulullah, si orang ini mengedipkan matanya, memberi isyarat dengan mengedipkan mata bahwa orang itu bertobat kepada Allah. Nah, hanya dengan kedipan mata, memberi isyarat kedipan mata itu bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Akhirnya Rasulullah tersenyum.
Nah, karena Rasulullah tersenyum, sahabat yang mendampingi Rasulullah itu tanya, Rasulullah, sambian tersenyum dengan kedipan mata orang yang sudah sakaratul maut itu maksudnya apa? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah bahwa pertobatan orang itu diterima oleh Allah walaupun hanya dengan memberikan isyarat kedipan mata. Sudah nggak bisa bicara. Nah, kalau orang yang sudah yugargir, sudah nyawanya ngerok nyampe di sini, itu rata-rata sudah nggak bisa apa-apa, sudah mata saja sudah tidak bisa, sudah tidak terbuka. Kan begitu kalau orang nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, diajak bicara sudah tidak dengar, mata sudah tertutup, apalagi mulutnya, itu nggak bisa sudah kalau seperti itu. Nah, tapi kalau tobatnya tidak diterima, kan begitu kalau dalam kondisi yubargir. Tapi kan tertanam keimanan sebelumnya, kan gitu kan masih tertanam keimanan di sebelumnya di dalam hatinya, kan gitu. Nah, jadi perbedaan antara penanaman keimanan di akhir hayat dengan penanaman pertobatan di akhir hayat itu beda. Kalau menanamkan keimanan di akhir hayat, nah ini yang tidak diterima oleh Allah. Contohnya seperti Fir'aun kan masih bisa bicara, amantu bi Rabbi Musa, kan begitu kan? Saya beriman dengan Tuhannya Musa, tapi dia sudah sakaratul maut, tapi masih bisa bicara, itu ditolak kok, kan beda. Nah, pertobatan orang itu kan imannya sudah ada duluan, menjelang mati sakaratul maut justru dia sudah nggak bisa bicara, hanya bisa mengedipkan mata, itu saja diterima tobatnya. Kenapa? Karena imannya ada duluan. Nah, itu bedanya. Paham tapi ini ya nanti bisa apa ya, bisa sharing-sharing setelah ini. Jadi berbeda antara pemahaman tentang penanaman iman dengan di akhir hayat dengan pertobatan di akhir hayat, itu beda. Itu ya bedanya di situ. Nah, selanjutnya ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya bahwa keimanan itu ada 3 macam. Wa'lam annal imana billahi ala salasati aqsamin, imanun taqlidiyun wa imanun tahqiqiyun wa imanun istidlaliyun. Bahwa nanti pertemuan berikutnya itu akan dibahas bahwa pembagian iman itu ada 3. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman tahqiqi, yang ketiga iman istidlali. Insya Allah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini disampaikan banyak manfaatnya dan bisa menjadi tambahan ilmu yang berguna, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.